Dia lihat ya orang-orang itu pada zaman dia bukan sahabat. Kami dulu kata Ali bin Abi Thalib, kalau berzikir seperti pohon diterpa angin bergoyang gini. Gini. Berarti sahabat berzikir berirama juga. Maka jangan heran orang berzikir la ilaha illallah. Ikut irama ni. Seperti angin yang seperti pohon diterpa angin. Tu Ali bilang begitu. Zaman Ali jadi khalifah, dia melihat orang-orang sudah banyak lalai. Kerana dia kan khalifah yang terakhir. Dia lihat, oh ini orang dah terlena dengan dunia semua ni. Dia pun ngomong sama dunia, hai dunia, kata dia, silakan kau mau datang sama siapa pun, jangan kau datang kepada aku, kata dia. Waktu aku salat, kata dia bilang, aku talak, kau talak 3, kata dia. Talak 3, faham aku. Berarti tak bisa masuk lagi dah waktu takbir. Itu takbir, hilang dunia sudah. Yang ada hanya Allah dalam pandangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Masuk bab yang ke-10. Bab yang ke-10, hikmah zikir jahar. Zikir jahar tu zikir yang disuarakan. Zikir di sini iaitu kalimat la ilaha illallah. Itu dijaharkan, dikeluarkan. Jangan malu-malu ya mengeluarkan suara itu. Ini zikirnya memang diharuskan begitu. Ada zikir yang disembunyikan dalam hati, itu jangan bersuara, memang harus dalam hati. Mulut dikatup, gigi rapatkan. Ya, lidah dilipat ke atas. Itu masing-masing ada kedudukannya dan ada fungsinya. Ya, ini zikir ini lain, zikir jahar juga begitu, keluarkan suara ya untuk dipukulkan ke dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukul dia. Jangan kayak orang tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha, itu lain. Ya, itu zikir lisawab, untuk cari pahala dapat. Makanya pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum. Almarhum sampai pahala itu. Kita juga begitu, yang membaca pun dapat. Ini cerita pahala. Tapi zikir ini bukan cari pahala nih, mau bersihkan hati. Maka dipukul dia. La ilaha illallah. Itu pukul ke dalam tu. Ya. Nah, apa hikmahnya zikir yang dijaharkan ni, yang dipukulkan ke dalam hati? Dibilang ijtima' sattati qalbi sahibihi, yakni mengumpulkan terpecahnya ingatan hati manusia yang sedang berzikir. Nah, itu tadi ya. Hati ini kan galau, macam-macam yang dipikirkan tu. Nah, jadi kalau zikirnya pelan pun belum terbantu dia. Sering saya sampaikan,
Orang yang hatinya galau, urusan dunia masih banyak masuk di hati, zikir perlahan, zikir sir, zikir tak bersuara kurang membantu. Itu udah dirasakan. Saya pun merasakan itu. Makanya saya kok zikir saya keluarkan kuat. Illallah. Nah, gitu deh. Bawa dia terbantu, pikiran itu pun fokus, nyambung dengan hati. Nah, kau tak dipukulkan, tak dikeluarkan suara, dia kurang membantu. Karena semua orang para pemula berzikir tetap tidak ada yang khusyuk, hatinya lalai dulu. Jangan cari khusyuk ibadah, tidak ketemu. Tetap kita lalai dulu, maka kita bantu dengan zikir ni. Itulah zikir jahar, mengumpulkan terpecahnya ingatan hati. Ingatnya hati kepada Allah, yang ingat macam-macam tadi itu, dia terbantu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli tasawuf ada 70.000 ingatan. Jadi satu hari satu malam itu kita bisa ingat sampai 70.000 macam masalah kita ingat. Dari terbit pajak matahari sampai terbenam matahari, bahkan terbit fajar. Ya, dari terbit matahari sampai terbit fajar itu bisa 70.000 macam ingatan kata ulama. Ulama ahli tasawuf dah tu. Nah, mungkinkah kita ini membiarkan macam-macam yang kita pikirkan, macam-macam yang masuk dalam hati itu? Makanya dikatakan di sini, ya, menurut firman Allah, gerak-geriknya hati dalam sehari semalam adalah 70.000 sama dengan bilangan gerak-geriknya burak yang ada di surga. Burak tu di surga bergerak satu hari itu 70.000 kali. Nah, tapi burak tak masalah di surga, dia udah nyaman tempat di sana. Kita ini di dunia, apa bedanya di surga dunia tu? Kok di surga itu tempat nikmat, di dunia ini tempat ujian. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Mati hidup Allah ciptakan untuk menguji kita. Jadi kau nikmat ujian dunia inilah hati yang lalai ujian tu. Jadi bukan hanya musibah, tapi hati yang lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, itu fitnah yang luar biasa. Kok di surga sana orang ingat Allah semua. Ya, di neraka orang ingat Allah. Jadi akhirat tu ingat Allah. Nah, orang di neraka tu begitu dibakar, Allah kata dia, Allah kata dia, pasti gitu dia. Kok di surga jelas ingatnya tenang. Kok di neraka ingatnya gelisah, karena kita diadab. Di dunia tu belajar. Siapa yang mau ahli surga, belajar ingat Allah di dunia ini. Jangan nanti ingat di nerakanya Allah. Kayak kita sakit, betul sakit baru ingat Allah. Di neraka lebih dahsyat lagi. Barulah la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Lagi azab. Ya, lagi diazab. Siapa yang banyak ingat di dunia, banyak nyebut Allah, nanti azab lepas. Ya, azab lepas. Kemarin kita bahas 70.000 kalimat la ilaha illallah itu bisa menebus diri kita di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas sudah. Semua itu sekedar kaidah saja ya. 70.000 itu ada kaidahnya disebut oleh ulama sebagaimana geraknya burak di surga. Tegasnya yang pantas benar dan salah. Benar dan salah. Kecuali satu yang pasti benar, yaitu geraknya hati ingat kepada. Kalau warnanya macam-macam ke di hati ini, ya bisa hal yang benar kita ingat, bisa juga yang salah. Bahkan dalam hati ini banyak yang salah. Tahap awal orang tak berzikir pasti banyak salah hati dia. Apa sebab? Dengki di mana? Dengki di mana? Di hati, bukan di mulut. Merasa lebih baik di mana? Di hati. Ada muncul sombong di mana? Di hati semua penyakit itu. Sarang-sarang penyakit semuanya situ. Ya, jadi macam mana ni? Yang muncul di hati ini bisa benar, bisa salah. Banyak salah daripada benar.
Bagaimana? Kecuali satu yang kata ulama, kalau hati kau ingat kepada Allah, itulah yang benar. Itu saja yang benar. Makanya guru kita menganjurkan, jangan kau lupa Allah dimanapun kau berada. Satu hari 24 jam isi banyak ingat daripada lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ni ya, apabila kita sedang salat, terasa bahawa hati banyak melirik kepada selain Allah. Macam mana dalam salat? Allahu Akbar. Koreksi diri kita. Berapa persen kita ingat? Berapa persen kita lalai? Masing-masing jawab. Saya tak perlu jawab. Ya, kita yang tahu. Saya pun bisa mengikuti saya. Begitu saya takbir Allahu Akbar, berapa persen saya ingat, berapa persen saya lalai? Yang tahu siapa? Kita sendiri. Maka dia bertanya tu. Ya, dalam salat itu baik melirik kepada selain Allah. Ingat kepada kebutuhan, kena musibah, susah, apa lagi? Semuanya menjadikan hilang kekhusyuan salat. Padahal khusyuk salat itu adalah syarat sah. Ini tak bisa dipakai ni Pak ya. Kaedah ini kaedah tasawuf. Menurut ahli tasawuf, siapa yang salatnya tak khusyuk, tak sah. Kalau kita pakai ini nih, macam mana nih? Oh, boleh jadi semuanya tak sah gitu nih. Menurut ahli tasawuf, khusyuk itu syarat sah salat. Dari takbir Allahu Akbar sampai salam harus full ingat Allah. Ya, saya bisa mengukur berapa persen saya lalai, berapa persen saya ingat. Jamaah juga bisa mengukur. Makanya pernah saya sampaikan dalam kitab An-Nasaih itu kan, di sana saya temukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku kata Nabi yang masuk hitungan paling rendah usyrun, 1/10. 10% ingat Allah. Alhamdulillah. 10% mah, Bu. Jadi 90-nya lalai, masih masuk hitungan masih. Jadi 10% ingat, alhamdulillah udah. Tapi para wali Allah, mursyid-mursyid kita, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, full Allahu Akbar, langsung dia menghadap Allah sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia sadar kembali kondisi dia. Tadi lupa kepada selain Allah. Makin dia rukuk, makin dia sujud, sudah hilang dirinya, panak bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita pakai ukuran ini, aduh, berat. Ini tak bisa dibahas masalah khusyuk ni. Pakai teori-teori tak masuk. Dia harus dipraktikkan, bersihkan hati dari selain Allah, baru bisa khusyuk. Ingat Ali bin Abi Thalib tu, bodoh, tingkat tinggi tu Bang. Tak mampu kita. Cuma dapat pelajaran bagaimana sahabat Nabi SAW, ya, dia melaksanakan salat. Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, 1/1000 kata dia. Nanti 1/1000 kata Umar. Yang salatnya khusyuk 1, yang 1000-nya lalai. Ibrahim bin Adham bilang, nanti akhir zaman 1000 yang salat, 1 yang khusyuk belum tentu. Itu saya baca buku itu tuh, aduh, bingung kat kita ni. 1000 yang salat, 1 yang khusyuk belum tentu kata dia. Jadi khusyuk menurut dia macam mana? Full dari awal sampai akhir ingat Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib macam mana? Oh, lebih berat lagi. Dia pahanya kena panah. Mau dicabut panah ni macam mana? Lakukan, hai tabib. Ada tabib. Tabib tu doktor yang bisa membelah, mengeluarkan sesuatu yang beracun di dalam. Tabib namanya tu. Kita sekarang doktor, ahli bedah. Tabib tanya, kapan aku cabut ni? Waktu aku sedang salat, kata dia. Apa yang tu? Ali bin Abi Thalib salat duduk. Allahu Akbar, depan baca surah panjang-panjang. Tabib pun bekerja.
dibelahnya pahanya, dicabutnya panah. Panah tu kan begini Pak. Ada kaitannya tu. Kan begini kan? Baru dia batangnya tu. Kok ditarik kan ngikut daging tu. Maka dibelah dulu, dibelah baru bisa cabut. Dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tenang ya dia. Tengok kaki dah selesai dah. Jadi obat biusnya salat. Orang dulu obat biusnya salat. Kita kena nyamuk ya. Dah. Bergerak-gerak itu salatnya. Ya. Nah, kita mengakui, makanya nanti nak dihisap kita ni sama orang dulu jauh. Perbandingannya jauh. Orang sekarang ni segelintir tapi masih ada. Termasuklah pengamal tarekat ni. Justru tarekat ni dimusuh pula sekarang. Orang-orang yang dah jadi bertarekat ni salahnya khusyuk kepada Allah. Justru ini juga dipitnah. Memang nak dihapuskan memang orang-orang yang khusyuk ibadah di dunia ni. Pantaslah kata Ibrahim bin Adham, satu belum tentu khusyuk dari 1000 orang. Ya, kalau kita sini tak salah khusyuk dari awal sampai akhir, minimal dikatakan Nabi usrun 10%. 10% bisa ingat alhamdulillah, 20%, 30%, 50, wallahu alam. Ya, yang penting ibadah kita masih masuk dalam hitungan. Kata Hasan Al-Basri, yang tak masuk hitungan begini, dia takbir ni, Allahu Akbar, terus melayang pikiran, tak ke mana-mana, dari rukuk sujudnya semua hilang dah. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai dah, baru sadar selesai Pak. Waktu salam. Pernah tak mengalami itu? Pernah tak? Pernah ke sering? Ini konsep khusyuk tak bisa dibahas-bahas, dia harus dipraktikkan. Kuncinya khusyuk tu hati. Kalau hatinya ada kepada Allah, takut kepada Allah, baru bisa khusyuk. Kata Ali bin Abi Thalib, waktu dia sedang takbir ni, dia lihat ya, orang-orang itu pada zaman dia bukan sahabat. Kami dulu, kata Ali bin Abi Thalib, kalau berzikir seperti pohon diterpa angin bergoyang gini. Gini. Berarti sahabat berzikir berirama juga. Maka jangan heran orang berzikir la ilaha illallah. Ikut irama ni. Seperti angin yang seperti pohon diterpa angin. Tu Ali bilang begitu. Zaman Ali jadi khalifah, dia melihat orang-orang sudah banyak lalai. Kerana dia kan khalifah yang terakhir. Dia lihat, oh ini orang dah terlena dengan dunia semua ni. Dia pun ngomong sama dunia, hai dunia, kata dia, silakan kau mau datang sama siapa pun, jangan kau datang kepada aku, kata dia. Waktu aku salat, kata bilang, aku talak, kau talak 3, kata dia. Talak 3 Pak. Berarti tak bisa masuk lagi dah waktu takbir. Begitu takbir, hilang dunia sudah. Yang ada hanya Allah dalam pandangan dia. Saya ni terus terang belajar tasawuf ini cuma cari harapan saja. Kalaupun tak seperti mereka, minimal ada ingat Allah dalam ibadah. Ya. Keduanya, syafaat guru. Syafaat guru yang kita harapkan. Karena guru nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Saya berharap, ya Allah berilah 30%, ya Allah berilah 40%. Minta saya. Memang tak mampu kita macam guru kita. Tapi ini jalan. Kita berusaha, kita persembahkanlah yang semampu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan persembahkan ibadah maaf yang amburadul, yang banyak rusak daripada baiknya. Ya, kita mau seperti itu karena hidup cuma sekali. Lihat Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang salat ni. Bagaimana? Kata Allah bilang, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang salatnya khusyuk. Khashi'un, khusyuk. Apa bedanya dengan orang selain ini?
munafik. Beda dengan munafik. Orang mukmin salatnya khusyuk. Orang munafik, idza qamu ila salat qamu qusala. Jika mereka mendirikan salat, maka berdirinya malas. Jadi salat tu ada beban. Bila salat, aduh, beban jadi. Beban betul salat ni. Nanti begitu azan terasa ada beban lagi. Nanti azan lagi terasa beban lagi. Ini mohon maaf, kita sindaklah munafik tapi penyakitnya kena ada tu. Ya, penyakitnya masih kena. Kenapa? Salat masih beban. Orang mukmin fi salatihim khashi'un. Mereka khusyuk dalam salat. Ni kalau cerita khusyuk panjang lebar ni, Pak. Ya, panjang lebar cerita khusyuk ni. Nah, oleh kerana khusyuk dalam salat itu sangat susah. Ini aneh. Khusyuk dalam salat itu sangat susah. Diakui betul. Jadi pengarang kitab ni pun mengaku betul. Awalnya memang khusyuk itu berat dan susah sekali. Nah, ahli tasawuf mengerjakan amalan caranya agar dapat khusyuk, maka amalkanlah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka zikir kepada Allah. Maka zikir kita setelah salat. Jangan langsung jalan. Ya, ini orang banyak salat langsung jalan, padahal perintah suruh zikir. Dan zikirnya kita ambil yang paling afdal, la ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdal kita hantamkan 165, itu paling kurang. Lebih bagus 300, 400, 500 pun makin banyak makin bagus. Nah, zikir yang dikenakan oleh para sahabat dan para wali, mohon maaf nih ya, sahabat dan para wali Allah, juga oleh tasawuf dari golongan kita ni, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Ternyata amalan ini sama dari sahabat, wali-wali setelah itu sampailah guru-guru kita tarekat Qadir Naqsyabandiyah, yaitu yang dipilih mereka kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang ampuh. Bukan kita menafikan yang lain dah. Yang lain boleh kita amalkan, tapi ini yang paling ampuh. Bukalah tarekah semua, buka kitab-kitab tarekah, semuanya mengutamakan zikir la ilaha illallah. Karena kalimat itu cukup untuk memusatkan jiwa raga yang pasrah kepada Allah. Jadi kalimat inilah yang memfokuskan kita kepada Allah. Ya, mohon maaf nih, orang banyak marah dengan saya. Dulu saya kapan orang gitu, apa Pak Ustaz tu tak pakai subhanallah? Kan sering saya sampaikan tu, sedih fitnahnya saya tu. Kita ikut Nabi, kata dia. Nabi setelah salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Saya bilang tak ada, kita tak buang. Siapa yang bilang buang? Kita tak buang. Saya bilang kan subhanallah, alhamdulillah, la Allahu Akbar, itu baik. La ilaha illallah pun baik. Cuma dalam tarekah ini untuk memfokuskan hati kepada Allah, yang paling ampuh tu la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid, kalimat takwa, ikatan yang kokoh, kalimat thayyibah membuat orang jadi baik. Banyak fadilah daripada zikir ini, sebutannya pun banyak. Ada kalimat takwa bisa mengatakan orang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya beri perumpamaan kemarin tu, kau ibarat kuih, saya bilang kan subhanallah tu air, alhamdulillah tu maaf tepungnya, Allahu Akbar gulanya, diaduklah jadi kuih. Kuih itu la ilaha illallah. Itu saya katakan bahawa kita tidak buang. Siapa bilang buang? Ingat, kalau cari pahala dapat subhanallah, alhamdulillah pahala dapat. Tapi untuk usul kepada Allah, sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, ulama telah ijma' hanya kalimat la ilaha illallah. Itu yang bisa mengantarkan dekat dengan Allah. Jadi kita zikir ni cari pahala ke? Nah, kita nak bersihkan diri. Pahala jangan khawatir, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita ini bertubuh dan akhlak. Nah, kita tidak melaksanakan sebagai mestinya guru kita kalau tadi. Nah, saya keras dari mereka, kalau kita tidak cukup
Ya. Saya istiqamah ngajar, makanya jamaah pun bisa ikut belajar. Kalau saya tak istiqamah ngajar, jamaah pun bubar. Betul tak? Dulu saya mengajar di Al-Fajar tu jamaahnya cuma 20 orang. Di Masjid Al-Fajar tu. Ya. Tambah. Sampai tetangga masjid tu bilang, kata dia bilang, jamaah ni semakin ramai kerana antum istiqamah. Ya, Al-Fajar tu hampir 20 tahun saya ngajar tu. Hampir 20 tahun. Amalan juga gitu. Kalau kita istiqamah, maka akan bertambah himmah hasil tu. Tapi kalau tak istiqamah, boleh jadi tetap atau menurun. Itu terserah kepada kita. Makanya kata ulama bilang, termasuk guru kita yang mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami akan bimbing, kami tuntun di jalan kami. Itu bertambah. Dibilang tak diakomodasi, itu terlalu ekstrem lah. Bagaimanapun tatkala kita sudah biasa kirim Fatihah, itu guru sudah tahu kita dengan dia. Ada seorang syekh di Turki itu, Syekh Muhammad Afandi, apa panjang belakang itu. Dia berkata kepada murid-murid sebelum meninggal, ya, kalau kalian datang ziarah ke makamku nanti, maka aku telah kenal kepada engkau, karena kau sudah kumpul dengan aku, kata dia. Nah, dia bilang gitu. Tapi siapa orang yang tak pernah berkumpul sama aku, dia datang ziarah ke kuburan aku pun kenal dia. Nah, ini Pak Mursyid tu gitu. Aku pun kenal dia. Dan aku mohonkan kepada Allah ada syafaat untuk dia. Nah, sekarang kita ni tak istiqamah, tapi kan kirim Fatihah udah banyak dah kita ni. Cuman masalah hasil saja. Masalah hasil yang berbeda. Kalau kita istiqamah bertambah. Kalau kita istiqamah tetap, bahkan merosot, berkurang dia. Itu tergantung kita. Kalau kita tak berkumpul berjamaah, itu biasanya merosot. Dan saya melihat jamaah yang tak kumpul, bukan lagi merosot, hilang. Hilang lalu. Jadi kekuatan kita ni berjamaah. Makanya mursyid bilang berjamaah, khataman, manakiban. Tujuannya apa? Supaya kumpul. Kumpul tu punya kekuatan. Kau masing-masing. Pertama 200, 300 jikir. Begitu 165. Nah, 165 pun sudah kepayahan dah mempertahankannya. Akhirnya 3 kali. 3 kali Sayyiduna Muhammad Rasulullah. 3 kali Sayyiduna. Akhirnya 3 kali pun hilang. Itu namanya berhenti. Tak ngamalkan lagi. Lalu sekian tahun datang lagi muncul dia. Ustaz, saya ni dah lama tak ngamalkan ni. Kenapa tak ngamalkan? Sibuk, kata dia. Sekarang ada kepikiran dah hendak agak sibuk benar dah sekarang ni. Nak ngamalkan. Boleh ngamalkan, cuma yang terbaik talqin lagi. Walaupun yang dulu hendak hilang, tapi lebih baik talqin lagi. Talqin lagi, talqin. Waktu ustaz datang tu, kalau tak salah, siapa tu yang datang tu? Saya terus talqin sama dia. Waktu talqin datang tu. Ya. Saya kan belum diangkat sebagai badal talqin ni. Dulu saya disuruh nanti datang ustaz kita wakil talqin dari sore raya, nanti talqin. Ya, kata. Ikut lagi dia. Jadi saya melihat itu, jamaah lemah tu kena tak kumpul. Bukannya nyaman ngamalkan ni 165 ni. Ya, kau tak kuat hati, syaitan banyak masuk. Dah lah, kata dia. Ambil 3 je, kata dia. Lama-lama janganlah 3, nanti kau masih sibuk. Nanti udah waktu-waktu kau luang, boleh kau ngamalkan. Akhirnya waktu luang pun tak muncul lagi.
Jadi saya menghimbau, kenapa khataman hawas tadi? Ini akhirnya bas ini khataman, biar kukuh kita amalan. Baitur Rahim, Al-Fajr, Al-Asraf, itu pun udah banyak yang hilang kadang. Ya banyak ngeluh jamaah yang mimpin khataman itu. Oh, makin berkurang jamaah. Tak masalah, yang penting berapa ada jalan dulu. Tapi ingat, waktu manakib kumpul kita. Nanti manakib bulan depan ni kumpul lagi kita semua sama jamaah kubur raya. Ya, di Masjid Darun Najah di tanggal 22. Kekuatannya lain, apalagi ada guru-guru kita datang yang senior, yang udah mesra zikir kepada Allah. Datangnya dia pengaruh. Ada pengaruh. Datangnya guru-guru yang dekat sama Allah, kita ni ada pengaruh. Itu berkah namanya. Minimal kata Allah bilang, begitu kau bubar, budilat sayiatukum hasanat. Kejahatanmu, dosa-dosamu waktu itu sebelum kau kembali udah diganti Allah dengan pahala kebaikan. Itu paling rendah kita berkumpul tu. Tapi istiqamah itu apa? Iman bertambah, amaliyah meningkat. Itu yang kita harapkan. Jadi buahnya tadi. Ya, buahnya tadi. Nah, mudah-mudahan jamaah yang tersisa ini diberi Allah istiqamah. Ya, amin insyaallah. Demikian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.